salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu semua, pertama-tama kita tahan betin ya, selalu menaikkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena hingga hari ini kita masih bertemu dalam suasana sehat, sempat. Dan untuk pagi ini ya, kita khususkan pertemuan kita itu dalam rangka memberikan penyebasan sosialisasi atau BIMTEK yang pernah diikuti oleh rekan guru kita Ibu Bella Gania Dinda terkait dengan pembelajaran mendalam di BK ya. Nah, jadi hari ini kita dengarkan, sama-sama dengarkan informasi dari beliau bagaimana pembelajaran mendalam di BK yang mungkin harus kita sama-sama ketahui ya, informasi, update informasi tentang kebijakan sekarang. Salawat salam juga senantiasa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita dan selaku pengikutnya mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu, mungkin kita sama-sama mendengarkan ya, walaupun nantinya ada beberapa informasi juga dari Bapak yang perlu kami sampaikan dengan Bapak Ibu semua. Tapi pertama kita berikan kesempatan kepada Ibu Bella ini untuk berbagi ya, berbagi informasi terkait apa yang sudah beliau dapatkan di BIMTEK KGTK kemarin ya, yang kurang lebih 1 minggu ya Bu ya. Oke, selanjutnya kita langsung saja beri kesempatan kepada Ibu Bella ya, kepada Ibu Bella, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Oke, kemarin minggu kemarin dalam berangkat ke Bangka itu mendapatkan 7 jurus. Namanya 7 jurus berarti di sini bukan mengajari, tapi kita sama-sama belajar. Dari 7 jurus yang telah didapatkan itu nanti ada 2 jurus yang akan saya coba sampaikan, diseminasikan ke Bapak Ibu. Hitung-hitung oleh-oleh lah. Kemarin oleh-oleh jajah, hari ini kita oleh-olehnya saling berbagi ilmu. Jurus yang akan saya tampilkan di sini nanti yaitu kelola emosi. Saya yakin sebenarnya Bapak Ibu di sini juga lah punya ilmunya, lah tahu jurus-jurus dan teknik-tekniknya. Tapi karena di sini kita sama-sama belajar, sama-sama mengenal emosi kita masing-masing agar dapat nantinya kita di sekolah, terutama nanti di kelas-kelas, di lingkungan sekolah, ataupun nanti kita kembali ke rumah, kita mampu mengelola emosi kita secara lebih baik lagi ke depannya. Sebelum kita mulai, kalau di sana tuh langsung disebut pendekar. Selamat datang pendekar. Selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak akan mengendalikan diri. Nah, baik tidak Bapak Ibu ya, kita jangan sampai dikendalikan oleh emosi kita. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke materinya, aku nambah di kertas dulu satu. Tidak ada, aku dulu ya. Nah Bapak Ibu, kita pagi ini akan bermain yang namanya kertas emosi dulu. Jadi mohon diperhatikan dulu, kertas itu yang Bapak Ibu sudah pegang, nanti saya akan menceritakan sebuah cerita. Nah, kertas itu kalau Bapak Ibu merasa senang, bisa bersabar, silakan kertasnya dielus-elus. Nah, kalau lagi kesal, nanti mendengar ceritanya ya, mendengar ceritanya kesal atau geram dan lain-lain,
boleh di rumah. Tapi kalau Bapak Ibu marah, belum emosinya, nak kertasnya dirobek-robek boleh, nak dilempar uang, asal jangan saling lempar ke uang aja. Bapak Ibu ya, pokoknya kalau Bapak Ibu tetap merasa senang, merasa sabar, silakan kertasnya dielus-elus, disayang-sayang kertasnya. Siap Bapak Ibu? Cerita dimulai. Mendongeng. Aduh, tidak bisa mendongeng lah. Bu Janika dan Bu Sumie kalau ceritanya kurang oke nanti menyampaikan ceritanya mau. Pagi itu, tadi pagi, Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar sudah disiapkan sebaik mungkin, digantungkan dengan rapi di motor. Namun, beberapa saat sebelum sampai ke sekolah, tiba-tiba motor Bapak Ibu mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu mendorong motor tersebut sampai ke sekolah. Silahkan kertasnya. Sabar. Dari payah, dari Jamal tadi payah loh. Terusnya aku jadi kaya. Bisa yang pernah mau motor. Bisa. Bang Mahmud dari Piroka motor mogok. Sabar ya. Kemudian sampailah Bapak Ibu di sekolah. Sampai di kelas yang pertama, saat Bapak Ibu sudah masuk ke kelas, hampir semua murid sudah duduk dengan rapi. Namun suasana kelas belum stabil. Sutarman datang terlambat. Dia hanya menduduk sambil bilang, "Maaf Bu, maaf Pak, aku kesiangan." Bagaimana kertasnya Bapak Ibu? Masih aman. Itu masih aman. Mas, kertas Bapak Ibu? Bukan dia masih digini. Terlibat sedikit. Yakinlah. Pokok Bapak Ibu ini pasti sabar luar biasa. Tidak ada lantaran. Masih aku maafkan. Kecuali Pak Mahmud tetap dalam kelas tidak. Ada tuh Pak Mahmud tadi tepuk ya. Pak Mahmud tadi dulu aku sama dia dari Pak Mahmud. Pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah Bapak Ibu siapkan tadi, ternyata bahan ajar tersebut tidak terbawa ke dalam kelas. Kemudian Bapak Ibu ke sana kemari, ke motor, ke ruang guru cari bahan ajar itu, tapi tetap tidak ditemukan. Bayangan mengajar yang sudah tersusun dengan rapi, akhirnya Bapak Ibu mengajar ala kadarnya. Seperti Kabuya, kan tadilah fokus nak ngajar kayak gimana, ternyata bahan ajar tidak dibawa, video-video yang lain ternyata tidak ada. Jadi akhirnya Bapak Ibu mengajarnya ala kadar. Bagaimana Bapak Ibu kertasnya? Sedih. Capek-capek. Lah begadang, semalam begadang. Untuk ada sedih, kan? Sedih, jadi kaya sedih. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu telah menaikkan mood untuk ngajar, lah semangat pula untuk ngajar walaupun dari bahan ajar tadi, tiba-tiba melihat Sutarman sedang duduk di kelas dan sedang duduk dan membaringkan kepalanya di meja. Saat Bapak Ibu dekati, ternyata Sutarman lah tidur.
Habis itu kau lempar. Tak lama kemudian, saat Bapak Ibu sedang mengajar, ada Bibi Sutarman datang ke sekolah. Bibi tapi tadi ini nenek, apa ini bibinya yang datang? Bibinya Mama Ilham. Iya. Mama Ilham datang ke sekolah. Kemudian datang ke sekolah, permisi kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu izin nak ngabelek Sutarman. Nenek teh ini sakit, ini nak dibawa ke rumah sakit. Semalam tuh dia begadang nunggu ini nenek. Itulah yang buat dia kesiangan tadi. Gimana kata Bapak Ibu? Laki-laki. Iya. Kopi dulu ada. Aku sama sini kau lagi kan. Betul. Kasih. Nah, biar aku tukar lapas kertas ini. Kasih. Terus Uma Ilham datang nyebut, Bu, Pak, tadi aku teh nemu tas kecil ini di jalan. Saya lihat sampulnya sampul SMP 2 Daman. Jadi nak ngantarkan ini juga sekalian. Macamnya ini punya bapak ibu guru di sekolah. Rupanya tadi bahan ajar yang dicari-cari itu karena ngedurung motor terurai di jalan. Dan ditemukanlah oleh bibinya Sutarman sambil ngabelek Sutarman balik itu sambil membalikan bahan ajar yang tadi ditemukan. Sekarang saya nak nanya, gimana Bapak Ibu? Apa yang terjadi dengan kertasnya? Setelah ceritanya sampai selesai tadi, gimana Bapak Ibu? Lagi nak marah? Laki-laki. Biar sih kok lagi tukar. Reda marahnya. Adakah merasa kesal marah Mustafa? Ada sih sedikit. Lagi ada kesal marah Sedikit. Tapi walaupun dia tidur karena dia ngantuk misalnya begadang sama neneknya, Simpati. jadi simpati. Jadi marahnya teh hilang lah. Ngasih ada yang ngasih. Ada tuh yang malah nyesal ya sama marah-marah. Iya. Ya kan awalnya kita nggak tahu alasannya dia kan. Setelah tahu kan berarti kita yang simpati, kita yang merasa kesal dan sedih. Jadi kita kalau misalnya kita marah, ya kita tanya dulu lah kan anaknya ngapa jadi telat, ngapa jadi tidur. Oh iya benar. Kau kan di kantor tahu lah kan? Bersih Pak Dedek. Pak Dedek, kamu bisa bersih Pak Dedek. Kami tidak soal tidur anak-anak. Oh, udah soti. Anak-anak udah sudah tidur, aku belum tidur. Jangan genting. Di lapangan. Bisa tegang gitu. Akhirnya Bapak Ibu kembali mengajari kelas, walaupun sekarang telah izin, alat belajarnya lah ada, berarti pelajaran mengajar di kelas lah kembali kondusif. Kalau kondusif, kamu Bapak Ibu perasaannya? Lega. Senang, lega. Oke, Bapak Ibu itu tadi sekedar contoh Bapak Ibu ya. Semoga kita semua sehat. Tadi mohon maaf karena mendoa. Tapi hanya sekedar contoh aja bagaimana kita menyikapi anak-anak di kelas utamanya. Dan bagaimana kita menyikapi paling tidak kalau misalnya kita nak sebelum berangkat ke sekolah, ya kita usahakan kendaraan kita karena kita kan semua di sini jauh semua dari sekolah, usahakan kendaraannya pada bensin Lasia, jadi tidak terjadi lagi kayak yang cerita ini mogoknya cuma gara-gara kehabisan bensin. Kecuali benar-benar mogok di luar kendali kita lah, baru kita bisa agak sabar lah sedikit. Kalau gara-gara kita sendiri
Sebagai mahasiswa baru, Dudi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Dudi jalan ke kampus dan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan menciprat Dudi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Yang basah selalu bertambah. Dudi buka sosmed sekalian. Baca postingan nyinyirin tim sepak bolanya yang keok. Sebagai penggemar setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Dudi pun melipir ke kantin Mak Ohir. Di kantin, Dudi antri. Ternyata ada Susi, kecengan Dudi. Dengan heroik, Dudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Dudi sadar dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Dudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita gak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Dudi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, gak langsung bereaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Dudi gak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Dudi mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas. Meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Oke Bapak Ibu, Bapak Ibu, termometer apa stabilizer? Apa kulkas? Kalau Mahmud, aku Mahmud? Stabilizer. Kulkas itu. Panas semua itu udah ibu-ibu nenek lah pada kulkas. Walaupun emosi di luar biasa, tapi dalam tetap adem. Ini bukti kan ya halus, lembut. Pak Dedek, coba Pak Dedek. Apanya yang kamu? Stabilizer. Panas-panas mau nih. Panas. Iya. Kurang jadi bisa jujur baik jadi. Pembelajaran sosial emosi. Jadi tidak perlulah Bapak Ibu pasti Bapak Ibu sudah tahu apa aja emosi, baik itu emosi positif, emosi negatif. Bapak Ibu pasti sudah tahu macam-macam jenis-jenis emosi itu Bapak Ibu pastinya sudah tahu lah. Cuma di sini bagaimana kita pembelajaran sosial emosi agar kita lebih mampu lagi mengendalikan emosinya. Yang pertama itu di sini ada 5 rumus yang harus Bapak Ibu terapkan, Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu jalanilah setiap harinya. Karena kita kan setiap hari pasti emosinya turun naik, sama kayak video tadi. Pagi-pagi laba kabur pagi yang ibu pagi-pagi bangun, laba kabur nak masak, nak nyampe samu, belum ngurus anak, ngurus laki, nak sekolah sampai sekolah lagi nak weekend, ngurus anak orang pula, itu juga bapak-bapak di rumah misalnya. Pasti kita semua punya emosi yang kadang bagus, kadang kurang bagus, kadang malah tidak bagus. Nah, yang pertama kita harus menyadari diri. Biar pakai bahasa Indonesia aja lah Bu Cherry, Pak Adi ya. Jangan sampai salah nyebut gini. Yang menyadari diri itu
kemampuan Bapak Ibu untuk memahami emosinya dulu, memikirkan dulu emosi apa yang lagi terjadi. Misal tadi yang pikir pertama, yang Bapak Ibu yang guru pikir hari ini, anak-anak lagi namanya sebutnya pikir. Jadi ya silakan dikenal dulu, apakah harus marah-marah ke, kendalikannya, apakah harus disayang-sayang ke, dulu anak-anak berpikir. Itu kan salah satu Bapak Ibu menyadari diri untuk ke pelaksanaannya. Kemudian mengelola diri, kemampuan Bapak Ibu untuk mengatur emosi, pemikiran dan perilaku yang efektif di situasi yang berbeda. Nah, di sini contohnya, saya tahu cara untuk menenangkan diri saat saya marah, takut, saat khawatir, itu tahu caranya. Bu Sumi kalau lagi marah gimana cara mengelola dirinya, Bu Sumi? Tapi Puas habis itu. Daripada marah dengan anak, lebih baik aku keluar. Keluar. Lebih baik dari keluar daripada anak itu aku pukul habis sakit, lebih baik aku keluar. Kemudian mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di sini membuat pilihan Bapak Ibu ya, bagaimana keputusan kita saat kita emosi itu, keputusan apa, perilaku apa yang harus kita ambil, kita jalani, jangan sampai kita nyesal. Misalnya kayak kata Bu Sumi tadi, kalau marah mending keluar daripada kini mukul anak malah jadi menyesal setelah kejadian. Kemudian terampil berelasi, kemampuan Bapak Ibu untuk memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati, kondisi individu dan latar belakang yang berbeda. Kayak tadi kita simpatikan Sutarman teh, misalnya itu salah satunya bentuk kita terampil berelasi. Kemudian dengan emosi kita yang bagus juga, pastinya pertemanan kita di sekolah ini buat jadi lebih sehat. Kemudian peduli sosial, kemampuan Bapak Ibu untuk menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Kita di sini alhamdulillah Bapak Ibu ya, baik Bapak Ibu gurunya, staf tata usahanya, dan kepala sekolah juga dengan latar belakang kita yang berbeda. Alhamdulillah di sekolah ini tidak pernah terjadi konflik-konflik. Semuanya akur, adem ayem, walaupun terkadang pastinya ada hal-hal yang kurang nyaman, tapi kita di sekolah ini masih mampu mengendalikan emosinya masing-masing. Belum ada kan kayaknya Pak Maman ya, guru kita yang sampai berkelas karena sama ini selama saya di sekolah ini. Oh dulu ada. Oh dulu tadi Pak Maman ya. Iya, tapi kan sekarang ada ini. Ada teh berkelas. Berarti kalau dulu kan memang gitu belum paham lah mengenai emosi. Berarti sekarang Biak itu. belum Biak itu. biar. Jangan saya berebut yang lebih ke berarti. Bukan pasaman dulu. Nanti nggak lagi pasaman badan gini jadi kiri. Pak Mama bisa. Oh dulu pernah ya terjadi. Soalnya kita berapa lama? Jadi kan di sini 6 tahun. Nah, Sudah sampah deh. Hah? Di depan deh. Iya, kita sampah. Gara-gara kita sampah. gara-gara tak sampah. Pernah Gara-gara terjadi. kita sampah. Tahun berapa itu Pak Tahun Mama? berapa Pak Mama? Dengan Mister. Serius ya? Mbak Biak tahu juga sebenarnya. Gara-gara kita sampah. Kayak Pak Sumi atrasi ya? Atrasi kunci ya? Aku langsung dicari Bu Hilda. Mi, kau jangan banyak ngomong. Apa kak? Pak Maman lagi marah. Oh, Hah, cari Bu Hilda. jangan sampai nambah masalah. Jangan ngomong ya, jangan ngomong diam. Jadi aku teh diam. Berarti Bu Sumi salah satu kunci ya Pak Maman ya? Buat nambah emosi atau mengurangi emosi. Men Bu Sumi bercakap banyak, tambah Iya. emosi jadi ya. Iya, Jadi Mak. lebih Iya. dia. Pak Mahmud kok be? Hmm? Mama dan Pak Mahmud saya. Kadang nyablak-blak mau udah rasa. Iya, kalau Pak Maman lagi ada ke emosi-emosi yang terpendam, misalnya Bapak Ibu. Ya, aku. Saya tuh jago, saya tuh jago. Itu jaga kamu. Oh iya, bukan ini saya kerja ya? Kemarin Iya. siswa itu. Sama siswa kan Iya. ya? Ada asal ya kan? Kita sesama ini kita sesama guru dulu Pak Maman, dulu sesama siswa ya. Iya. Aku Kan kita emosinya, pembelajaran sosial emosinya kita sesama guru dulu, sesama rekan Tapi dia kerja, rekan
ibu lagi ya yang sejauh ini walaupun kesal-kesal sedikit banyak lagi lah ya kan Pak Mahmud. Tapi aku misalnya Kesal, tapi kadang ngasih mungkin belum ini. kadang ngasih jadi Tapi banyak berarti tahu. emosinya itu bertabrakan tadi tuh yang Bu Bella kalau kamu bukan misal sih ya, lebih ke tidak suka ya. Merasa Apalagi terganggu. kalau Pak Mahmud tidak menyadari batuknya itu bisa berakibat fatal untuk ibu-ibu yang ada di dalam ruangan. Iya. berarti kan Bapak Ibu tuh yang tadi itu kan harus tahu dulu latar belakang ya kan apa tuh ngapur ternyata buat Bapak Ibu marah itu Pak Mahmud karena Pak Mahmud tuh batuk yang tidak sudah Intinya harus menyadarkan diri. iya harus sadar selain kita sadar tidak membuat orang tidak marah dengan orang kita pun juga harus menyadari diri biar orang tuh tidak marah dengan kita. Mungkin berdoa, Bu. Iya, selain berdoa kan harus ada tindakan Pak Mama. Iya Pak Mama ya. Harus ada tindakan. Jangan sampai kita mampu nih tidak marah-marah dengan orang, tapi kita tidak mampu membuat orang tidak marah dengan kita. Kita kan harus seimbang. Kita harus seimbang antara kita yang tidak marah, tapi orang juga tidak marah dengan kita agar terjalin kepedulian sosialnya lebih baik lagi. Oke Pak Mahmud, rahasia untuk biar Bapak Ibu guru tuh lagi marah-marah dengan Pak Mahmud. Siap. Siap kan? Pertama Apa kata mandi yang teratur. itu tadi bantu dia punya nikah. Iya. Itu ya. Pakai sabun wangi-wangi. Body. Menggunakan Deodoran. deodoran. Minyak wangi. Batuk diobati. Pakai masker. Pakai masker yang itu. Ya Mahmud ya. Jadi biar ibu-ibu ini paru-parunya juga terbebas. Dengan bau-bau tidak sedap. Ya. Bu Ceri kalau kasih. Karena bukan cuma Ngasih guru kamu adik-adik Pak guru. Mahmud, anak-anak pun ngeluh gitu. Bukan guru adik-adik itu terbuka aja. Iya, benar. Nah, anak-anak pun ngeluh berarti itu kan. Ya Pak Mahmud ya. Oke, Ini Pak Mahmud. kebersamaan. Demi Pak Mahmud. Itu lah Bapak harus menyadari diri. Ngapu orang-orang marah dengan aku, ngapu orang-orang ngomel dengan aku, mampu mengelola diri Pak Mahmud sendiri dengan tadi yang disampaikan Bu Janika dari mulai mandi, biar bersih dan lain-lain tadi. Nah, baru ambil keputusan Pak Mahmud. Pak Mahmud nak apa dah orang gimana marah dengan Pak Mahmud? Wah. Dana kan? Dana sampai orang-orang tuh emosi, marah. Padahal Bapak Ibu guru itu tadi marah kan Pak Mahmud sama tapi dia ngasih. Nah, berarti kan lagi peduli dengan Pak Mahmud. Selama lagi jemput Pak Mahmud terbangki Bapak Ibu guru lagi peduli. Biar Pak Mahmud juga berelasinya lebih bagus, bersosialisasi dengan Bapak Ibu guru maupun dengan lingkungan di guru Kecamatan Damar ataupun Kabupaten Belitung Timur ini juga jadi lebih bagus. Oke Pak Mahmud. Lanjut. Gemes deh, bukan gemes. Ini peta emosi Bapak Ibu. Peta emosi Bapak Ibu hari ini apa? Apakah lagi bersemangat, excited ya Bu Ceri ya? Jadi selalu excited. Excited. Yes. Sesuai dengan baju dia ini hari ini. Apa sedang happy? Apa sedang sedih? Enggak sedih, ada yang bahagia, orang bahagia. Apa lagi ada yang marah misalnya hari ini? Tadi tadi pagi dia saya Atau apa tuh baca tuh Bu Ceri? Yang mana? Scare. Takut itu ya? Takut. Takut, cemas, kan? Dan tuh sensitif. Sensitif mungkin. Apa? Karena lapar. Sensitif dan lapar, ya. Senggol becok. Apa? Apa ya lain itu? Tanggal 2 ya. Jadi agak sensitif. Jadi agak
padahal kan nggak mau main bintang aku ya bapak-bapak aja masih temenin. Pak Mahmud datangnya juga. Bapak udah alhamdulillah. Hemat Pak Mahmud. Berarti Pak Mahmud mampu memanage keuangan Iya. dirinya. Berarti kita dari dia Oh, supaya bisa banyak tanah ya. Tidak banyak bagi soalnya. Banyak lagi. Aku udah akan belajar lo dari Mahmud. Ya, aku Udah banyak pembagian Pak Mahmud. Pak, Kang Nadi kan galak 2 tahun ke depan berbagi dengan negara, Pak. Oh. Kalau tidak difungsikan kan berbagi dengan Iya, Benar. boleh. Untuk tidak dikembalikan ke negara. Berarti Pak Mahmud itu harus nanam saham atau sahib? Atau karet? Berarti itu sang. Yang bilang karena kosong. Enggak, tanto itu. Tanah kosong nak diambil negara kita. Selamat ya Pak Mahmud. Jadi Pak Mahmudnya kalau diambil, Zakatnya bayar juga. iya. Mun Pak Su apa emosi akhirnya ini masuk? Lagi sabi ya. Enggak ada banyak sabi gitu Pak. Atau Atau yang ini Mas Wei? PNM so excited. Tidak malu lah Pak. Pak Dede apa Pak Dede? Ayo tinggal mati. Masuk. Teman. Terus makan. MBG ya kan. Kau tidak sewa di Sumur. Banyak banget sambil itu. Oh, dia baru bagus lagi. Keriting nih. Nah sekarang kita lebih ke mengenal peta emosi. Nah Bapak Ibu, Bu Hilda, ini kan di otak kita Bu Hilda ya, mungkin pernah mengenal otak kita. Ada neokortex, ada limbik, ada reptil. Otak-otak yang bagian-bagian otak yang mengendalikan. Nah emosi itu ada di bagian belakang yang disebut biasanya itu disebut reptil. Nah, Bapak Ibu sekarang ada di zona apa? Kalau lagi bahagia berarti itu zona hijau. Terlihat dari wajah-wajahnya ini Bapak Ibu lagi bahagia semua. Sehingga walaupun sekarang akhir bulan, minggu depan lagi ujian. Terus di info GTK-nya lavalin misalnya kan. Belum. Aku mengkritik belum. Tadi kata RT jangan ada dusta di antara kita. Ada yang belum, tapi mereka kalau kawan-kawan lagi jauh, Aku gini berarti lagi lah. Tanda-tanda menyebabkan Ini bukan Ada tanda-tanda lagi dia. lah kan. Pak Mahmud makin banyak duitnya. Nah Bapak Ibu, tangan kita ini kita umpamakan sebagai otak kita. Jempol inilah yang jadi emosinya. Ini hal-hal yang terjadi di hidup kita, baik itu tak kedapat duit ke, anak laki sehat ke, kemudian kehidupan yang lebih baiknya. Tapi jempol inilah yang jadi pengendali kita. Saat jempol kita di dalam, emosinya mampu kita reda, berarti kan hal-hal yang baik-baik ini di luar kan? Entah itu kesehatan, keluarga di rumah, anak nyaman makan, tidak milih-milih, tidak ngamuk-ngamuk, misal bangun tidur anak nyaman. Nah, itu salah satu hal-hal yang membuat Bapak Ibu menyenangkan. Anak-anak di sekolah juga nurut-nurut, tidak ada yang bolos-bolos, tidak ada perilaku-perilaku anak-anak yang menyebabkan Bapak Ibu tendensi lah. Tapi saat jempolnya tangan itu kita genggam tapi jempolnya di luar, berarti yang paling luar itu emosi kita. Bapak Ibu nak dikendalikan emosi apa Bapak Ibu yang nak kendalikan emosi? Kita dong. Kita dong yang harus kendalikan, gitu kan? Jangan sampai cuma kita dikendalikan oleh emosi diri kita. Kita dikendalikan orang lain aja datang kan, apalagi kita dikendalikan oleh emosi kita sendiri. Nah tadi emosinya. Nah kita tonton video ini ya. Tolong ya! Tolong ya! Mana bapak kamu? Bapak kamu ibu? Nadif. Oh, mana bapak kamu? Yang
Nah, Pak Mahmud. Nah, gimana Bapak Ibu video ini tadi? Sama-sama Keras. emosi, sama-sama keras. Tadi ini video tag guru dengan murid. Kayak kemarin terjadi di sekolah kita Bapak Ibu ya? Ya Pak Mahmud. Tapi kalau dari cerita yang didapat, kalau ini kan Bapak Ibu, apa Bapak gurunya sama emosi juga kan murid. Kalau Pak Mahmud kemarin gimana Pak Mahmud ceritanya Pak Mahmud? Muridnya yang emosi. Yang emosi itu yang ngatin. Muridnya yang emosi. Pak Mahmud ini gimana kemarin? Pas tahu muridnya emosi, Pak Mahmud mengendalikannya gimana? Tekanan. Hah? Tekanan. Berusaha untuk tetap tenang Pak Mahmud ya terus? Terus setelah tenang Pak Mahmud apa? Nanya lah. Nah ngelawan, tidak berani ngelawan Pak Mahmud teh. Jadi lebih baik menghindar. Menghindar apa mengalah Pak Mahmud? Kalah bukan mengalah. Menghindar. Hah? Menghindar. Menghindar. Jadi Pak Mahmud lebih memilih untuk menghindar. Iya, salah satunya sebenarnya benar apa yang dilakukan Pak Mahmud teh. Lebih baik saat ada murid kita yang benar-benar lada terkontrol, lebih baik itu yang menghindar. Karena sekarang dua undang-undang perlindungan anak tuh lebih bagus, lebih tinggi tingkatannya. Sedangkan kita undang-undang perlindungan gurunya tidak ada gitu. Jadi daripada terjadi hal-hal yang di luar kuasa kita dikendalikan oleh otak reptil kita yang ada malah bakal bapaknya pun juga walaupun tanda marah-marah akhirnya bapaknya pergi gitu kan tinggalin kelas karena daripada akan berkelahi yang disalahkan tetap kita sebagai bapak ibu guru. Jadi hal-hal itu semoga jauh-jauh lah terjadi dari sekolah kita dan terjadi baik dari siswa sama siswa maupun siswa dengan guru ataupun guru dengan guru. Jadi dari sini kita saling belajar dari hal-hal yang pernah terjadi itu kita saling belajar lah bagaimana kita mengendalikan siswa kita, gimana kita mengendalikan diri kita sendiri. Nah ini video selanjutnya. Sabar kan. Slow down. Nafas. One down. Yang ini gimana, Bapak Ibu? Lebih nyaman yang mana? Saat ngeliat orang marah. Ini kan adiknya gimana? Ada yang jadi dinosaurus, abangnya yang jadi pawang yang nenangkan. Pastinya kita harus bisa jadi pawang kan Bapak Ibu ya, baik pawang bagi diri kita sendiri ataupun pawang untuk orang lain tadi. Dia sama-sama tenang. Akhirnya kan yang tadinya ngomong adanya jadi lebih tenang. Tarik nafas, hembuskan. Nah nih, dari emosi, bagaimana kita merespon emosi itu? Dari emosi kita harus merespon dengan tindakan, langsung tindakan atau kita beri jeda dulu baru kita tindakan. Kan kalau kita langsung emosi langsung kita bertindak, pasti keputusan yang kita ambil itu tidak akan sejalan lah, tidak akan yang bagus yang diambil. Tapi kalau kita lagi emosi, jangan langsung buru-buru ngambil solusinya gitu. Ya Pak Muhammad ya? Iya. Ya Pak Muhammad di hadis itu ada nih kayak. Emang ada sih Pak Muhammad bukan kayak. Jadi kita mengelola emosi itu. Yang pasti kalau secara agama kalau kita lagi marah-marah masih berdiri, kita diminta untuk duduk. Duduk. Dulu Bang Mane.
berdiri duduk. Duduk. Kalau posisi duduk, kita sadaran dulu, membuat badan kita lebih rileks dulu, kemudian minum. Kalau lagi emosi, lagi kesal juga, kita boleh ambil wudhu. Kalau nak sholat langsung silakan sholat. Kalau lagi datang bulan, nanti mau ambil wudhu, cukup berzikir dan lain-lain. Itu juga salah satu jedahnya kita untuk mengendalikan emosi kalau dari sisi agama. Nah ini Bapak Ibu, ini pilihan untuk kita jeda nih tadi. Jeda sebelum saat kita emosi. Ini ada beberapa pilihan jeda yang harus Bapak Ibu coba Bapak Ibu pilih. Ada yang nak langsung memaafkan misalnya. Kemudian menjauh, nah Pak Mamun tadi menjauh Pak Mamun saat emosi, aja emosi dengan siswa, siswanya emosi, Pak Mamun pilih menjauh. Itu pilihan yang baik. Kemudian ada juga beda emosinya dengan kumpul dengan keluarga. Tidak apa-apa kesal-kesal di sekolah, marah-marah di sekolah, tapi saat pulang ke rumah, lagi emosinya dibawa ke rumah. Gitu juga saat kita lagi emosi di rumah, cukup di rumah lah, nanti kita ke sekolah, hilang emosinya, kita tinggalkan emosi itu. Kemudian ada yang menenangkan diri, paling tidak 10 detik. Nah, nafas yang tadi kayak anak kecil tadi, itu dia naik nafas dulu, hembuskan pelan-pelan. Kita yang nafas dalam-dalam, paling tidak selama 10 detik aja, tidak perlu lama-lama. Insya Allah dada kita nih jadi lebih nyaman sedikit. Kalau udah pelan nafas sejenak. Kemudian kita berhenti. Kalau lagi marah-marah, lagi berjalan sambil ngomel-ngomel, mending berhenti dulu. Kalau Bapak Ibu lagi marah-marah, jangan langsung berjalan jauh, apalagi sampai bawa kendaraan, karena itu sangat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Jadi kalau emang marah-marah, ya berhentilah. Kalau lagi naik motor, nepi dulu. Naik mobil berhenti dulu. Ini baru udah tenang, baru silakan jalan lagi. Atau langsung kita katakan ke orang yang membuat kita emosi tadi. Misalnya, Bapak Ibu sampaikan aja, misal Pak Mahmud teh marah-marah ke siswa gara-gara apa? Sampaikanlah ke siswa. Aku tidak senang dengan Adit, misalkan Adit tidak nurut sama Bapak, disuruh Bapak masuk kelas, Adit tidak mau. Sampaikanlah. Kadang kalau kita langsung marah-marah, anak-anak tidak tahu ngapa kayak Pak Mahmud yang marah-marah, ngapa kayak bukan yang marah-marah. Tapi saat kita katakan kita yang marahnya, kita yang kesal karena A, B, C, baru anak-anak kadang tidak tahu apa perbuatan dia itu yang membuat guru itu marah. Karena bagi dia hal itu bukan hal yang akan membuat marah gitu. Jadi disinilah kita membuat roda pilihan untuk kita menjeda emosi kita. Saya yakin Bapak Ibu di sini pastilah paham semuanya tentang emosi. Semoga materi emosi ini mampu kedepannya untuk Bapak Ibu lebih mengatur lagi, lebih mampu mengelola emosi Bapak Ibu, karena ya hidup kita ini penuh dengan emosi. Hidup kita malah akan flat-flat aja, datar-datar aja kalau kita malah mengabaikan emosi-emosi yang ada di badan kita, yang ada di diri kita dan ada di lingkungan kita. Sekian untuk materi jurus emosi pagi ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ikut berpartisipasi di sini. Saya akhiri wabillahi